Jadi kemarin itu ada seorang netizen di Threads. Sekarang saya kan aktif di Threads. Ini akun Threads saya. Bisa ngincang di situ. Dia minta rekomendasi film atau serial bagus di Netflix untuk ditonton saat akhir pekan dan BT. Dan saya menganjurkan serial satu ini yang terkenal dengan beat bass-nya seperti ini. Yaitu Seinfeld. Kita bisa nonton Seinfeld di Netflix sejak Oktober 2021. Dan sebelum kita masuk ke alasan mengapa saya merekomendasikan serial ini, kita lihat dulu trailernya khusus untuk menyambut pemutaran kembali Seinfeld di Netflix mulai bulan Oktober 2021 atau tepat 4 tahun yang lalu. Ini dia trailernya. Hey, how you doing? Oh, hi. I'm Jerry Seinfeld. I'm moving in. I saw your name on the buzzer. You must be Kessler. No, actually, it's Kramer. I ordered a pizza. You want some of it? No. I couldn't impose. Why not? We're neighbors. What's mine is yours. Really? What does that mean? Yeah, what does that mean? What do you mean by that? Enjoy. Women really want to see what the show is before they change the channel. Oh, that is so good. Yeah. That's why men hunt and women nest. I live my whole life in shame. Why should I die with dignity? I don't know what your parents did to you. Oh, trust me. He's a bad seed. He's a horrible seed. He's one of the worst seeds I've ever seen. And you two are friends? Yeah, we're good friends. May I help you? Yes, I'm Dr. Van Nostrum from the clinic. I'm going to need Lane Bennis's chart. I see. And what clinic is that again? That's correct. Here I am with a bunch of my idiot friends. Nice. Yeah, it is kind of cool. That's good. It's go time! Hey, George isn't too happy about your new friendship. Yeah, I don't really give a It's not illegal. It's against the law. Well, yeah. By the way, I'm not getting married. Tell Mom. Bye. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, kita pencet tombol subscribe lalu lonceng agar kalau ada video baru di channel Plot Twist Club ini kamu langsung tahu. Karena di channel ini kita tidak hanya membicarakan film-film atau serial-serial, tapi saya juga berbagi ilmu tentang penulisan dan tentang urusan review film secara sedikit banyak dan sedikit mendetail, yaitu di rubrik yang namanya What and Who. Ada playlistnya tersendiri di sini, kamu bisa tonton sementara baru sampai episode 2 dan saya akan lanjutkan episode berikutnya. Kali ini Plot Twist Club akan saya ajak untuk kita kembali ke masa lalu, yaitu ke abad ke-20 dalam segmen khusus Plot Twist Club Classic. Kalau di segmen pertama dulu kita membedah film The Godfather yang merupakan salah satu film paling fenomenal dalam sejarah sinema dunia. Kali ini kita akan masuk ke televisi untuk memotret salah satu serial televisi yang dianggap salah satu yang terbaik sepanjang masa, khususnya di genre komedi situasi 30 menitan Hollywood. Ini kayaknya seperti ini hanya Hollywood dan Inggris yang bisa memproduksi serial jenis ini, dan Indonesia juga ada beberapa, nanti saya akan kasih contohnya di bagian belakang, yaitu Seinfeld. Serial ini selalu hadir, selalu muncul di deretan top 10 serial TV terbaik sepanjang masa, baik untuk serial umum maupun khusus, apalagi di genre sitcom. Salah satunya di yang ini versi majalah musik Rolling Stones menyusun daftar peringkat 100 serial sitcom terbaik sepanjang masa. Nah, di daftar yang dibikin majalah Rolling Stones itu tadi, Seinfeld ada di nomor 3, teman-teman. Nomor 3 dari 100.
Di bawah nomor 1 itu The Simpsons yang sampai sekarang ini masih tayang sejak tahun 1989, dan nomor 2 Cheers. Lalu kita semua berpikir, apa yang membuat serial Seinfeld menduduki peringkat yang sedemikian tinggi? Dan oleh karena itu serial ini menjadi reviewer darling. Kan ada media darling, yaitu tokoh yang begitu disukai sehingga oleh karena itu selalu dimunculkan oleh media. Nah, ini reviewer darling, artinya serial yang sangat disayangi oleh para reviewer. Apa sebenarnya kunci dari prestasi serial yang ditulis oleh 2 tokoh komedi Amerika Serikat ini, yaitu Larry David dan Jerry Seinfeld? Kita akan bedah satu demi satu. Yang pertama, serial ini sangat original dalam konsep karena yang disampaikan oleh Larry David dan Jerry Seinfeld lewat serial ini adalah konsep yang mereka namakan The Show About Nothing. Kalau di Indonesia itu artinya apa ya? Show About Nothing itu artinya serial ini tidak membahas sesuatu pun yang penting. Kalau kita melihat film atau serial-serial lain, kita pasti ketemu dengan cerita-cerita yang luar biasa, unik, menarik, dahsyat, heroik, spektakuler, dan lain sebagainya, dramatik, dan konfliknya itu betul-betul taruhannya nyawa. Seinfeld tidak seperti itu, melainkan menceritakan urusan-urusan receh sehari-hari yang dialami oleh warga masyarakat menengah ke bawah seperti kebanyakan dari kita. Jadi urusan-urusan di Seinfeld itu sangat jauh dari urusan dramatik dan heroik, karena biasanya cuma urusan ngeri karena ngedit dengan cewek cantik tapi tangannya gede, atau ada lagi Jerry yang kencan dengan cewek yang selalu ngomong dengan suara rendah sehingga dia nggak tahu yang diomongin si cewek itu apa. Excuse me? Jadi persoalannya itu urusan-urusan remeh-temeh seperti ini, dan itulah yang membuat serial ini original karena konsep ini ya baru dipakai pertama kali ini di serial ini, belum pernah dipakai dimanapun. Nah, dalam dunia kepenulisan fiksi, cerita yang receh dan merupakan gambaran realistis kehidupan sehari-hari dinamai sebagai slice of life, atau istilah lainnya adalah minutiae of daily life. Kelebihan berikutnya, Seinfeld ini tayang cuman berdurasi 30 menit. Tapi dalam 30 menit itu, keempat tokoh utamanya yaitu Jerry Seinfeld, George diperankan oleh Jason Alexander, Elaine diperankan oleh Julia Louis-Dreyfus, dan Kramer diperankan oleh Michael Richards, itu selalu punya masalah sendiri-sendiri yang ditampilkan detail di dalam tiap episode. Jadi satu episode itu pasti 4 orang itu punya masalah sendiri-sendiri. Sehingga dalam satu episode itu ada 4 plot cerita yang saling berjalan beriringan. Dan kemudian kerennya adalah di ujung itu nanti keempat cerita yang kayaknya di awal kelihatan nggak saling berhubungan, itu nanti di ujungnya itu saling berkaitan satu sama lain. Salah satu contoh yang paling spektakuler adalah di episode yang berjudul The Marine Biologist. Ini di season kelima episode ke-14, di mana Jerry bohong ke teman kuliah dia dulu dengan mengatakan bahwa George sekarang berprofesi sebagai ahli biologi kelautan atau marine biologist, sehingga si cewek ini teman kuliah mereka dulu naksir ke George. Itu plot 1 tentang Jerry dan George. Plot berikutnya adalah tentang Kramer yang menemukan, yang sudah berhasil mengumpulkan 600 bola golf merek Titleist. Ini kayaknya nggak nyambung ini antara marine biologis dengan bola golf, tapi nanti di belakang itu kedua plot itu saling menyambung dengan sangat spektakuler. Alasan berikutnya mengapa kita harus menjajal nonton Seinfeld adalah bahwa di sini karakterisasi memegang peran utama. Tokoh-tokohnya, terutama 4 orang itu tadi, betul-betul sangat berbeda satu dengan yang lainnya dan sama-sama saling memiliki ciri khas yang itu sangat konsisten sepanjang 9 season. Tokoh-tokoh ini kalau kita kaji lebih jauh, itu nggak kayak tokoh yang ada cuman untuk ornamen hiasan dari cerita dramatik yang ingin dihadirkan oleh kreatornya, melainkan Larry David dan Jerry Seinfeld seperti membuat tokoh-tokoh yang khusus, tokoh-tokoh yang punya ciri khas kuat lebih dulu,
dan baru kemudian melihat apa yang paling mungkin terjadi kalau ini dan ini disatukan, kalau ini dan ini ketemu, kalau ini dan ini berkonflik. Lalu kalau 4 orang itu berada dalam situasi yang sama. Dengan pendekatan seperti ini, kita melihat tokoh-tokoh yang memicu terjadinya peristiwa, dan bukan sebaliknya, peristiwa yang ada tokoh-tokohnya. Nah, ini beda. Dan kemudian dalam tokoh-tokoh itu, Jerry, George, Elaine, Kramer itu orang-orang biasa seperti kita yang punya kekurangan, dan sama sekali mereka tidak punya banyak kelebihan yang bersifat heroik dan luar biasa. Jadi mereka orang-orang biasa, punya kekurangan, punya keanehan, punya sisi gelap masing-masing. Sehingga karena itu, maka salah satu ciri khas di serial ini adalah tidak ada moral atau lesson of the story. Karena tokoh-tokohnya itu tidak mengalami transformasi apapun yang bersifat luar biasa spektakuler dan membuat kita terinspirasi. Tokoh-tokohnya jauh dari kata sempurna, tak seperti tokoh-tokoh yang ada di fiksi kita, apalagi yang berlabel religi atau fiksi pembangun jiwa. Jadi kita melihat tokoh-tokoh yang realistis, dan kita sangat bisa relate, karena kita kadang-kadang juga merasa kalau berada dalam situasi seperti itu, mungkin kita juga akan bereaksi seperti apa yang dilakukan George, Elaine, Kramer, atau Jerry. Dan karena ini adalah serial yang berlatar dunia stand up comedy, sehingga oleh karena itu sangat cocok ditonton oleh kamu yang suka nonton stand up comedy, atau apalagi kamu yang punya hobi tampil di panggung sebagai komika. Seluruh dialog di Seinfeld kayak terasa seperti materi stand up comedy yang kemudian dijembreng atau diperluas menjadi dialog. Misalnya, borrowing money from a friend is like having sex. It just completely changes the relationship. Tema ini bisa di breakdown lagi menjadi penampilan stand up comedy selama 20 atau 30 menit. Kemudian ada satu lagi quote yang sangat memorable, ya. Looking at cleavage is like looking at the sun. You don't stare at it. It's too risky. You get a sense of it, then you look away. Ini juga bisa dikembangkan menjadi materi stand up comedy. Jadi kalau kita peka terhadap dunia komedi, apalagi stand up comedy, maka kita mendengar seluruh rangkaian dialog-dialog yang ada di Seinfeld itu kayak kita menikmati sajian stand up comedy tapi dalam format yang berbeda. Dulu itu pada tahun 90-an, serial komedi situasi setengah jam seperti Seinfeld dan juga Friends itu sebagian besar adegannya disyuting di studio di depan puluhan atau bahkan ratusan penonton asli, sehingga suara tawa yang kita dengar saat ada adegan atau dialog yang lucu itu betul-betul keluar dari audiens itu. Mirip kayak zaman dulu sering ada pertunjukan Sri Mulat atau ketoprak humor campur sari di televisi pada tahun 90-an itu juga. Atau mirip kayak pertunjukan teater, kita berakting dan ditonton banyak orang, mirip teater, teman-teman. Oleh karena itu, maka pas beradegan atau berakting itu Jerry dan kawan-kawan harus meminimalisir sedikit mungkin adanya salah ngomong atau salah blocking yang kemudian bikin sutradara harus retake adegan. Kalau kita bikin film atau series biasa, itu mau retake berapa kali terserah, paling nanti cuman sutradaranya yang darah tinggi. Tapi di Seinfeld semua harus presisi, harus mengapakan dialog dengan sebaik mungkin, jangan sampai salah agar tidak terlalu sering retake. Kalau kita geser ke Indonesia, mungkin kamu akan bertanya, adakah serial komedi situasi juga buatan anak bangsa yang bergenre seperti ini, yaitu slice of life? Jawabannya ada, teman-teman. Dan itu tayangnya sekitar 20-25 tahun yang lalu. Apa itu? Tak lain adalah Bajai Bajuri. Bajai Bajuri yang dibintangi Mat Solar almarhum, Rike Diah Pitaloka yang sekarang jadi anggota DPR, dan almarhumah Nani Wijaya, juga muncul dengan konsep cerita-cerita yang receh, tidak dramatik, tidak spektakuler, tidak inspiratif, tapi merupakan pengalaman dan kejadian warga Jakarta sehari-hari. Dan itu membuat Bajai Bajuri bisa kita kategorikan sebagai slice of life versi Indonesia, dan juga salah satu serial komedi terbaik sepanjang masa yang pernah ada di Indonesia. Baik Seinfeld maupun Bajai Bajuri punya satu kekhasan yang membuat serial ini abadi sepanjang masa. Apa itu?
penulisannya, teman-teman. Saya selalu menekankan banyak serial, banyak film itu jiwanya, ruhnya itu tergantung dari penulisannya. Produksi lain bagus tapi penulisannya jeblok, ya kita nggak akan nyaman nonton. Seluruh konsep produksinya masih pas-pasan tapi penulisannya bagus, nanti itu akan terasa bagus juga. Sebelum saya tutup Plot Twist Club Classic edisi kali ini, ada satu hal yang perlu kita bahas tersendiri, yaitu plot twistnya. Adakah serial Seinfeld memiliki plot twist yang betul-betul tidak terlupakan? Ada, teman-teman, tak lain di 2 episode terakhir, season terakhirnya, yaitu di season 9. Seperti apa? Tentu saja saya tidak akan sampaikan di sini karena harus disaksikan sendiri. Jangan lupa tombol subscribe dan lonceng dipencet, dan biasakan untuk jangan pernah takut mencoba hal-hal baru. Selama ini terbiasa nonton Friends atau nonton drama Korea atau nonton drama apapun yang bersifat spektakuler, coba hadiahkan sesuatu yang baru pada dirimu. Salah satunya dengan nonton sesuatu yang baru seperti Seinfeld. Kita akan ketemu di episode berikutnya.